Baik, selamat sore Bapak Ibu. Mungkin saya akan sapa dulu. Di sini ada beberapa partisipan yang belum kenal, baru. Ya. Salam kenal dulu. Nama saya Fausan, salah satu tim analis dari PT First State Futures. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasanya Bapak Ibu, kalau ada request atau pertanyaan sinyal seputar saham tunggal Amerika, bisa chat di kolom Q&A atau pertanyaan. Coba saya cek, saya aktifkan dulu. Oke, sudah. Dan di awal, sebelum saya mereview sinyal-sinyal yang sudah kami keluarkan, seperti saham Amazon, saham Disney, Google, pastinya nanti ada beberapa peluang saham lainnya yang saat ini dalam proses ya kita incar, ya nanti kita akan bahas sama-sama. Dan di awal saya akan membahas tentang analisa fundamental dulu. Terus kita lanjut ke analisa teknikal, pastinya di saham yang sudah kita siapkan seperti tema sore kali ini, yaitu FANG, artinya panen profit di saham FANG. Jadi FANG ini bukan saham, ada beberapa pertanyaan, Pak, saham FANG itu saham apa, Pak? Jadi itu saham teknologi, diantaranya Facebook, F-nya ya, Amazon, ada Apple, Netflix, dan Google. Jadi singkatan lah ya. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung ke layar, ke share screen. Baik, di awal kita akan melihat economic calendar dulu, data-data penting yang berhubungan dengan saham pastinya. Untuk minggu ini sudah terlewatin, mungkin hanya satu nanti ya. Nah, sama jobless claim, tingkat pengangguran itu data mingguan. Ya. Testimoni atau pidato Powell dan beberapa anggota The Fed sudah selesai. Jadi data penting yang kita tunggu yaitu ada di data inflasi. Ya. Nah, kapan itu Pak? Minggu depan. Nah, ini Bapak Ibu tepatnya tanggal 14 Februari, yaitu hari Selasa, ya. Jadi CPI ya, di sini data inflasi Amerika, forecast atau perkiraan sementara itu turun dari 6,5% ya, inflasi bulan Januari atau sebelumnya ya. Nah, diperkirakan mengalami penurunan 6,2% menjadi ya 6,2% ya. Nah, kita tunggu ya. Jika aktual ya, kita aktualnya belum tahu ya, bisa sesuai forecast atau sesuai perkiraan yaitu 6,2% ya, atau bahkan di bawahnya ya, maka ya potensi saham bisa lanjut naik. Jadi secara teori saat ini, kalau aktual data inflasi US turun, ya turun, maka saham akan naik. Dan itu sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Ketika rilis data inflasi itu mengalami penurunan, saham naik. Ya. Atau kalau kita lihat histori dari inflasi tertinggi 9,1% terjadi di awal tahun Februari, ya. Oke, saham turun. Karena apa? Data inflasi naik terus.
suku bunga akhirnya dinaikkan secara agresif untuk melawan atau ya agar inflasi turun. Salah satu senjata The Fed yaitu menaikkan suku bunga secara agresif. Kita tunggu ya tanggal 14 Februari minggu depan, harapan kita bersama turun agar saham kembali naik ya. Dan sebaliknya ya, jika aktualnya ternyata di atas perkiraan, Pak. Nah, mungkin aktualnya 6,3%, 6,4%, tapi di bawah sebelumnya 6,5. Artinya nggak bagus ya, nggak jelek. Oke, bagus dari sebelumnya, tapi jelek dari forecast. Tanggunglah ya. Ya mungkin dampak ke saham ya flat ya atau sideways ya. Atau bahkan aktualnya naik di atas forecast, bahkan di atas sebelumnya 6,6% atau 6,7, kita nggak pernah tahu aktualnya ya. Kalau di aktualnya di atas 6,5%, berarti di atas sebelumnya, inflasi kembali naik artinya ya. Saham berpotensi akan koreksi turun lagi. Nah, ini korelasi antara pergerakan saham dan inflasi secara teori untuk saat ini. Oke, kalau ada pertanyaan tentang inflasi, silakan Bapak Ibu ya, kita tunggu ya. Semoga harapan kita bersama turun ya. Baik, itu data penting secara fundamental economic calendar. Dan sebelumnya juga saya akan bahas ini terjadi di saham teknologi ya, sesuai tema kita FANG ya. Tepatnya di saham Google ya. Nah, tadi malam tepatnya turun, mungkin ini penurunan yang terbesar ya, 8% kurang lebih ya. Karena faktor apa, Pak? Nah, secara fundamental kita akan bahas ya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau saat ini sudah terjadi perang AI ya. Apa itu AI ya? Nah, di sini saya sudah persiapkan ya, ini terjadi di sektor teknologi saat ini saham Google dan Microsoft ya. Jadi AI ini artificial intelligence ya atau kecerdasan buatan ya. Nah, ini lagi viral ya. Lagi viral. Jadi saat ini sudah ya sudah rame ya. Kalau saya lihat ya dari Yahoo Finance ya, ada yang namanya AI Chat GPT, bukan GBT ya, GPT ya, yang terus ya, bahkan informasi terakhir dia berkorelasi dengan Microsoft ya. Wah, ini ancaman buat saham Google ya. Nah, saya pun sudah mencoba untuk ya menggunakan AI Chat GPT ini luar biasa ya. Sangat membantu ya buat kita pembisnis ya. Semua pertanyaan terjawab dengan kalimat-kalimat yang tersusun rapi. Wah, ya, namanya juga AI ya. Dan luar biasanya lagi, Chat GPT ini ya hanya membutuhkan waktu 2 bulan. Jadi kalau Chat GPT ini resmi dikeluarkan di bulan November akhir tahun kemarin, ya, tapi hanya membutuhkan waktu 2 bulan, penggunanya sudah 100 juta user aktif, ya. Nah, ini mengalahkan aplikasi-aplikasi lainnya, ya. Bahkan TikTok yang terakhir, ya, dia hanya membutuhkan 9 bulan untuk mendapatkan 100 juta user aktif. Ya.
saat ini dikalahkan oleh ChatGPT. Hanya 2 bulan sudah mendapatkan 100 juta user aktif. Bahkan mungkin saat ini sudah bertambah. Jadi sekarang sudah dihadapin dengan perang teknologi, ya. Kalau kita tidak mengikuti, minimal lah ya, tahu ya, nah, kita akan ketinggalan ya di sini. Terus hubungannya sama saham Google apa, Pak? Secara fundamental ya. Di sini saya akan memberikan informasi bahwa saham Google tidak tinggal diam dengan munculnya ChatGPT ini, ya, yang otomatis ancamannya terhadap Google Search Engine-nya, mesin pencariannya, ya. Kalau saat ini, ya, pendapatan Google ini, tambang emasnya Google ini ada di mesin pencarian dengan hanya memasukkan keyword atau kata-kata, sudah kita mendapatkan link-link jawaban, ya. Nah, sekarang tersaingi oleh yang namanya ChatGPT ini, bahkan ya jawabannya jauh lebih lengkap, lebih tersusun ya daripada Google Search Engine ya. Nah, terus Google ini merasa akan tersaingin bahkan bisa jadi terkalahkan, mungkin bisa sampai seperti Yahoo Finance, Yahoo.com ya, atau bahkan kalau handphone seperti Nokia nanti, ya, apakah Google tinggal diam dengan menghadapi tantangan ini? Dan itu terasa tadi malam, ya, saham Google turun, salah satunya munculnya ChatGPT ini, dan 2 hari yang lalu, Google sudah mengumumkan secara resmi juga, dia punya juga chatbotnya yang namanya Google Bard ini. Nah, ini AI juga, saingannya GPT, ya, baru 2 hari diresmikan. Nah, ya, di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu silakan ya, banyak informasi tentang OpenAI ini ya. Sekarang sudah viral 2 bulan ini, ya. Nah, jadi Google tidak tinggal diam, ya. Terus penurunannya ini karena faktor apa, Pak Google? Nah, sekarang kita akan bahas Google dulu, ya. Nah, saya cari newsnya seperti biasa, saya pakai TradingView, lebih cepat, lebih update. Nah, di sini ya, dia membahas mengapa saham Google turun sampai 8% semalam. Nah, seperti ini ya. Kalau saya klik ini, ya. Terus ada lagi, ya. Oke, saya klik. Terus ada yang lebih lengkap lagi, ini ya. Bentar, ini. Ya. Jadi intinya, ya, ketika Google meresmikan yang AI Bard-nya tadi, ya, ada kesalahan dalam menjawab. Jadi kesalahan kecil sebenarnya ya di sini ya. Disitulah ya para pengguna Google AI Bard-nya ini merasa belum sempurna punyanya Google, bahkan mungkin kalah sementara sama yang Microsoft punya yang tadi yang saya bilang GPT ya. Akhirnya dampaknya ke saham Google-nya turun semalam ya. Nah, pertanyaannya Pak, apakah saham Google akan turun terus dengan tersaingin ini? Ya. Nah, sore kali ini kita akan bahas Google dulu ya sebelum ke saham lainnya ya. Setelah saya kumpulkan news ya semuanya ya, saham Google ya saat ini ya lagi mengalami koreksi untuk melanjutkan kembali kenaikan, bahkan naiknya mungkin akan jauh lebih tinggi, baik secara teknikal maupun fundamental. Faktor penurunan tadi malam ya, ini hanya masalah kecil menurut Google ya dan menurut beberapa analis ya. Karena ya banyak analis melihat
penurunan ini ya namanya bisnis ya, kesalahan kecil ya, itu hal wajar ya, tapi mereka melihatnya potensi ke depannya. Google menargetkan tahun ini AI bot-nya ya akan menyaingin Microsoft punya. Ya, bahkan ya mereka sudah mempersiapkan AI yang tadi itu jauh sebelumnya daripada Chat GPT itu tadi. Menurut saya ya, nah, kita tinggal tunggu ya. Sektor teknologi Google dan Microsoft ya dengan produk andalan saat ini ya yang tadi saya bilang ya, penggunanya 100 juta hanya membutuhkan 2 bulan ya, mungkin nanti Google ya dengan AI bot-nya bisa mampu mengalahkan Chat GPT ini. Kita tunggu. Kalau itu terjadi, ya, saham Google sudah bisa dipastikan akan lanjut naik. Oke, jadi tidak perlu khawatir. Tadi pagi saya kirim morning update, ada beberapa investor tanya, Pak, gimana saham Google ini? Ya, sudah naik baru langsung turun. Nah, ya, 2 hari yang lalu naik ya, sejak rilisnya earning ya. Nah, kalau saya munculkan ya earning ya, earningnya tanggung keluarnya ya di sini ya untuk Google ya, di bawah forecast sedikit tapi di atas las ya. Kenapa open gap naik terus terjadi koreksi terus naik lagi dan tadi malam turun ya karena fundamental yang tadi saya paparkan ya, dan itu hanya masalah kecil buat saham Google karena masih dalam proses ya. Nah, jadi pihak Google-nya ya. Nah, di sini mungkin kalau boleh saya akan sedikit paparkan tentang, karena saya sudah merangkum tentang produk ini ya. Oke. Jadi Chat GPT ini penciptanya ya eh, sebenarnya bukan Microsoft ya. Jadi ini salah satu di Amerika ya, namanya OpenAI ya, tapi saat ini dalam proses kolaborasi dengan Microsoft ya. Itu ancaman buat Google ya. Google pun akhirnya benar-benar resmi mengumumkan kehadirannya ya yang bernama BAT ya. Ini penting sekali buat pencinta saham Google ya. Oke. Nah, dan di sini ya CEO-nya ya sudah menjelaskan ya bahwa AI bot ya, nah, dia jauh akan lebih sempurna, akan lebih canggih lagi daripada GPT tadi karena Google punya banyak akses ya. Nah, seperti Google Map yang mesin pencariannya ya di sini ya, daripada GPT tadi yang aksesnya hanya terbatas di tahun 2021 ya, banyak kelemahannya menurut dia ya di sini. Nah, tapi saya belum mencoba ya karena masih belum diluncurkan ya, baru diresmikan tapi belum diluncurkan di sini ya. Nah, kita tunggu ya. Jadi perang AI ini antara Google sama Microsoft, dan ini juga buat saya pribadi peluang buat saham Google ya, karena secara fundamental kalau jika perang AI nanti benar-benar dimenangkan atau dikuasain oleh Google, pastinya sahamnya pendapatannya akan meningkat ya. Oke, kita kembali ke share
chartnya secara teknikal. Oke, secara teknikal saham Google ya. Nah, saya mulai penjelasan. Nah, di sini karena ada pertanyaan, Pak, saham Google boleh buy lagi enggak? Nah, baik, Bapak Ibu yang lagi incer saham Google ya. Kemarin saya sudah keluarkan sinyal ya 3 minggu lalu ya. Silakan cek di 168 sinyal. Baik, saya mulai dari time frame weekly saja untuk saham Google. Kenapa saya melihat saham Google akan berpotensi naik ya jangka medium ya. Pertama, secara trendline ya sudah breakout ya, sudah tembus, artinya ini awal permulaan perubahan dari downtrend menjadi uptrend. Oke, jadi kalau ditanya, Pak, saham Google trennya naik atau turun? Time frame mingguan naik. Kenapa? Karena sudah breakout trendline. Ya. Terus yang kedua, belum terjadi swing high. Ya, swing high ini yang setiap minggu kita bahas, Bapak Ibu ya, perubahan tren juga diawalin dari terjadinya swing. Ya, kalau di sini swing low ya, seller terakhir ya, high-nya ya dikalahkan sama buyer, ini swing low. Di sini belum terjadi swing high ya. Ini buyer terakhir, low-nya ini Bapak Ibu. Oke, kalau saya tandain low-nya ini. Selama minggu ini berarti besok ya, hari Jumat closing penutupan mingguan ya, tidak turun atau closingnya di bawah 97 ya, tren masih dianggap naik ya, kecuali kalau closing mingguan nanti ya closing di bawah 97, 96, 95 udah terjadi swing high ya. Artinya ketika dari sini ya, ini swing low ya, swing high, swing low, ini belum terjadi swing high, belum. Kenapa? Karena belum berakhir mingguan. Ini time frame mingguan. Kita tunggu. Semoga aja closingnya di atas 97. Kalau closing di atas 97, misalkan di sini, ya, tren masih dianggap naik. Ya, kenapa? Ya, karena ini mother candle, ya, mother candle lah, ibunya candle, ini anak-anaknya yang tidak mampu membreakout high low-nya masih. Ya, nah kita tunggu. Jadi alasan kedua tadi belum terjadinya swing high, ya swing high, tren tetap naik. Terus ya, ada pola chart pattern di sini Bapak Ibu ya. Nah, saya turunkan ke time frame daily ya di sini. Nah, akan tampak lebih jelas di sini ada pola yang namanya inverted HNS. Ini sudah kita bahas juga ya. Kita juga sudah bahas ya. Biasanya perubahan tren baik dari uptrend ke downtrend atau dari downtrend ke uptrend ya sering diawalin dengan yang namanya chart pattern, pola grafik. Salah satunya yaitu pola HNS seperti ini. Head and shoulder. Kalau di bawah inverted, kalau di atas ya HNS ya. Ini bahu kiri ya. Ya, ini bahu kiri. Ya. Oke, ini head-nya, kepalanya. Ya. Nah, ini bahu kanannya. Oke, dan sudah di breakout, ya, atau tembus Bapak Ibu ya. Nah, ini. Ya. Artinya, ya, perubahan dari downtrend ke uptrend sudah terjadi. Sekarang ini fase koreksi, bukan turun. Ya, yang
Kalau turun, bahasa turun itu melewatin support. Turun. Ya. Tapi kalau saat ini saham Google terjadi, ini koreksi. Dari tren naik, ya, ini koreksi. Ya. Nah, sekarang koreksinya ke berapa, Pak? Kita mau incar beli nih, karena trennya lagi naik. Follow trend. Ya, tren naik kita ikutin buy. Ya. Oke, kita akan analisa koreksinya seberapa jauh untuk melakukan sinyal buy. Ya, seperti biasa ya, saya mengukur retracement Fibonacci ya. Nah, kalau sinyal yang kita keluarkan karena ini belum terjadi di sini, nah, saya keluarkan di level 50 sampai 60. Sekarang sudah naik. Kenapa? Karena high-nya terjadi perubahan ya, lebih tinggi. Jadi 50 sampai 60%-nya inilah area beli. Ya. Oke. Jadi kita tunggu penurunan sekali lagi untuk melakukan entry beli di area kurang lebih 95 atau 96 sampai ya. Ini berapa? 50%-nya 97 sampai 95. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu ya, boleh dicatat tapi di sinyal sudah saya keluarkan ya. Jadi pergerakannya ya dari sini ya. Nah, ini swing ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke. Ini support juga ya, resisten apa? Trendline resisten berubah jadi support. Ya, bisa 50%, 97, bisa juga 61 golden ratio 94 atau 95. Ya, silakan ya untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, silakan yang mau tanya saham Google ya. Kenapa saya masih optimis untuk menyarankan buy? Nah, oke, saya hapus dulu ya. Karena kenaikannya kalau saya ukur dari tertinggi sampai terendah, ini baru target jangka pendek tercapai. Jadi Bapak Ibu yang sudah beli saham Google dengan menargetkan jangka pendek, pastinya sudah done. Ya, take profit sudah terjadi. Ya, sudah saya infokan setiap kelas dan sekarang menuju ke target medium. Target medium biasanya saya 50 sampai 61% area sini. Ya, jangka pendek biasanya 23 sampai 38%. Ini sudah tersentuh resisten di 38%. Kenapa sih saham Google naik tertahan di sini? Ya, karena ada resisten di sini. Ya. Nah, 0,38% di sini resisten. Dan kalau kita lihat di sini ya, nah di sini juga ada resisten. Ya, area-area resisten di sini Bapak Ibu. Ya, di weekly lebih jelas. Nah, ya. Oke. Nah, ini. Jadi ini area-area resisten di sini. Ya, dia nggak mampu koreksi sekarang. Oke. Jadi kenapa saya masih melihat akan lanjut naik, minimal akan ke target medium, entah itu 0,50% atau 0,5% ya di sini 50% sampai tertingginya mungkin 61. Ini target jangka mediumnya ya di sini. Jadi maaf kalau agak sedikit batuk ya Bapak Ibu. Oke, saham Google ada pertanyaan ya. Sinyal sudah saya keluarkan di channel kita. Jadi Bapak Ibu yang sudah beli saham Google dan ingin menyimpan atau menambah sahamnya silakan ya. Tunggu satu kali lagi penurunan, bisa nanti malam atau besok ya. Sampai masuk ke area 50%, 0,61% golden ratio. Ya, areanya kurang lebih 97, 96 sampai 91 atau 92 ya di sana. Ya.
target profitnya ya. Nah, sekarang Pak, kalau saya beli ini target profitnya di mana? Nah, ini tetap kita jadikan area resisten. Misalkan Bapak Ibu beli ya, ini target jangka pendek saya dulu ya. Karena ini jadi resisten ya. Kecuali ini mampu di breakout, dia akan melanjutkan ke target mediumnya ya. Nah, selama ini tidak mampu di breakout ya, nah, saya tidak mampu ditembus ya. Nah, mungkin pergerakannya akan agak lama, saya tulis dulu ya di area sini ya, mungkin ya. Nah, oke, cukup Bapak Ibu. Untuk earningnya masih lama karena baru keluar. Jadi earning itu dirilis 3 bulan sekali Bapak Ibu ya, kurang lebih. Nah, jadi earningnya masih di bulan April nanti tanggal 25 ya. Nah, oke, baru dirilis ya. Jadi masih berpotensi untuk saham Google Bapak Ibu. Oke, cukup clear ya untuk saham Google secara fundamental dan teknikal dan penjelasan kenapa saham Google semalam turun cukup banyak Pak ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya tentang adanya AI Chat GPT itu, dan Google juga udah resmi mengeluarkan juga, cuma karena masih dalam proses trial percobaan ya, ada sedikit kesalahan penanya ya. Nah, jawabannya salah ya. Mereka menganggap buatan Google itu tidak sempurna, belum sempurna ya, karena masih proses trial ya. Nah, kita tunggu ya, dan itu kita anggap masalah kecil karena masih trial berproses ya. Nah, kita tunggu dalam jangka dekat ya, karena pihak Google sendiri sekarang ya memfokuskan untuk menyelesaikan chat AI chatbotnya tadi itu. Oke, proyek lainnya dikesampingkan ya. Nah, dia komitmen untuk menyelesaikan AI botnya untuk menyaingin GPT tadi ya. Oke, clear. Sekarang saya akan lanjut ke saham Amazon dulu. Nah, jadi reviewnya udah pasti ya, saham-saham yang sudah kita keluarkan sinyal saya akan review tiap minggu, karena pastinya Bapak Ibu yang sudah membeli mengikuti saran kami, yaitu sinyal-sinyal yang kita keluarkan ya dari akhir tahun kemarin, ada Google, Amazon, Alibaba, Disney ya. Sampai detik ini mungkin masih ada posisi yang menahan saham Google karena maunya target profitnya medium atau jangka panjang. Kalau target profit jangka pendek sudah tercapai, clear posisi. Banyak pertanyaan, Pak, saya mau beli lagi di berapa? Saham Google sudah saya keluarkan sinyal ya. Sekarang saya bahas Amazon. Amazon pun target jangka pendek ya sebenarnya sudah tercapai juga ya, sudah tercapai ya. Nah, ini sudah kita bahas tiap minggu ya. Nah, jangka pendek sudah tercapai ya untuk Amazon. Sekarang menuju ke target jangka medium, tapi yang terjadi Amazon ini turun Pak, koreksi ya. Oke. Earningnya sudah keluar ya untuk Amazon kemarin ya. Terus sekarang mengalami koreksi. Bagi yang masih punya saham Amazon untuk menahan sampai target profit jangka medium, ya sabar dulu. Oke, yang jangka pendek udah clear Pak, saya mau beli lagi, boleh ya, tunggu ya, kita akan keluarkan sinyal lagi. Di berapa Pak? Nah, kita akan bahas secara teknikal ya, karena earning masih lama ya, April. Oke. Time frame weekly. Sekarang saya bahas secara teknikal ya. Ini saya hide dulu ya wave-nya. Oke. Saya akan. Jadi minggu lalu saham Amazon sempat naik sampai 113 ya.
Oke, terus turun, nah, closing di bawah resisten. Jadi yang Amazon ini hati-hati dulu, jangan kesusu beli. Kenapa? Ini terjadi reject, ekor panjang atas, penolakan. Awalnya buyer dominan, buyer menguasai, volume beli pertama kali besar, tapi dibalik akhirnya seller yang dominan, ya, yang pada akhirnya closing di bawah resisten. Ini yang tanda hijau di sini, ini resisten kuat. Ya, yang saya tandain, dan ini sudah dibahas tiap minggu, ya. Resisten yang di break jadi support, support tidak mampu, ini support di break jadi resisten. Jadi ini breakout tapi closing di bawah, gagal. Ini yang namanya false break, gagal tembus. Artinya kalau gagal tembus ya potensinya koreksi turun lagi, ya. Oke, potensinya turun lagi. Pertanyaannya, Pak, turun sampai berapa, Pak? Saya udah bersih nih sama Amazon, saya mau beli lagi, ya. Oke. Nah, yang belum take profit ya di hold dulu, ya. Nah, kita akan turunkan time frame. Oke, sebelumnya trennya saya akan jelasin dulu. Jadi cara menarik tren juga sudah saya sering bahas sekali ya caranya, ya. Nah, oke. Dari swing terluar ya atau high tertinggi kita tarik, nanti di adjust ya. Ini sekalian edukasi bagaimana cara menarik trendline yang benar ya. Dari swing terluar atau high ke swing yang kedua, tarik, nanti yang terakhir kita adjust ini ya. Nah, terus kita adjust lagi dari yang ini ya ke swing terluar. Swing telurnya mana? Ini swing, ya. Nah, ini. Jadi sudah breakout, ya. Oke. Tren yang ini sebenarnya sudah berubah. Sekarang saya turunkan ke time frame daily untuk menganalisa koreksi turunnya sampai seberapa dalam, Pak. Yang pertama saya sudah mendapatkan support berdasarkan trendline, yaitu yang saya tarik yang di breakout ini bisa fungsinya jadi support. Yang kedua, saya menarik yang namanya Fibonacci retracement, ya, karena sudah boleh menarik aturannya karena sudah terjadi swing high di sini, ya. Nah, yang pertama koreksi kemarin tertahan di, kalau saya gambarkan swingnya seperti ini ya Bapak Ibu, udah 5 wave, ya, tertahan di 50%. Ya, sekarang masih sideways. Apakah nanti malam akan lanjut turun atau malah rebound naik? Kita tunggu, ya. Nah, terjauhnya ya ke area ini, ya. Nah, kalau saya mungkin biasanya golden ratio ya yang saya suka ya, Bapak Ibu ya. Ini. Jadi kalau saya pindah area buy, ini area buy yang kemarin ya, yang pertama untuk Amazon, sekarang area buy-nya naik Bapak Ibu. Nah, ya, naik ke sini. Oke. Kenapa Pak kok enggak 0,61 sampai 0,5? Saya Amazon lihat agak turun, kritikalnya 0,78 ini kritikalnya, ya, karena terjadi reject di time frame weekly tadi, ya. Nah, biasanya agak dalam, ya. Bisa aja nanti penurunannya seperti ini polanya ABC dulu, ya. Terus untuk melanjutkan kenaikannya, ya, target medium nanti, ya. Nah, oke. Jadi yang ngincer sama Amazon sabar dulu, saya melihatnya di area 95 kurang lebih sampai 89 ini, ya. Sabar dulu, ya. Nah, di sini mungkin juga ada pola-pola chart pattern juga hampir sama nanti ya, inverted-nya ya. Nah, mungkin nanti saya cek lagi ya. Ini head-nya double top. Ini time frame weekly ya, kelihatan ya. Oh enggak. Ya, ini udah break ya.
Oke, clear ya Amazon ya. Jadi selamat yang udah beli saham Amazon untuk take profit jangka pendek. Sabar dulu. Sekarang harganya di 100, mungkin incer beli di 94, 95 sampai area 89. Silakan lakukan entry beli lagi. Untuk yang menunggu jangka medium, ya udah di hold lagi ya. Nah, karena kemarin belinya sinyal kami itu di terendahnya pas 81 sampai 86. Jadi pastinya masih floating profit ya. Baik, saya lanjut ke saham Disney. Ya. Saham Disney pun sama, mungkin tadi saya sudah kirim untuk earning saham Disney ya. Jadi kemungkinan saham Disney nanti terjadi open gap karena rilis laporan earningnya bagus ya. Kalau sekarang closing di 100 110 kurang lebih, nanti mungkin kalau pre-market 117 bahkan bisa berubah, mungkin bisa naik lagi atau turun. Ya akan terjadi open gap langsung ini. Nah, di sini kelihatan weekly-nya naik terus, belum ada candle merah, seller muncul dari sini naik terus ya. Dan target saya ini di resisten ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kembali lagi ini yang saya tandain area-area penting. Di sini ada support become resistant. Kalau saya ukur Fibonacci-nya juga ini 0,38%. Nah, ini buat Bapak Ibu yang punya saham Disney, untuk target profit jangka pendek sudah tercapai. Panen profit itu yang saya bikin. Tema judul, Pak, panen profitnya di mana, Pak? Ya, kalau ngikutin sinyal kami, beli saham Google, beli saham Disney, beli saham Amazon, beli saham Alibaba kemarin, ya. Oke. Nah, silakan lakukan take profit nanti malam bagi yang jangka pendek take profitnya, ya. Karena pre-market sudah 117 ya. Mungkin nanti open gap kurang lebih di sana ya. Nah, resisten ini di 126 ya, kurang lebih ya, 125 lah sampai 128 ya. Nah, mendekatin boleh bagi yang jangka pendek ya. Nah, untuk jangka medium ya sabar dulu ya, butuh waktu. Mungkin di sini akan seperti saham Google ya. Ini resisten kuat, dia akan ada perlawanan, mungkin koreksi ya untuk melanjutkan kenaikannya. Oke. Ada pertanyaan untuk saham Disney? Jadi siap-siap Bapak Ibu yang punya saham Disney nanti malam untuk take profit. Di sini ya Bapak Ibu 9593. Ya inilah 9593 yang kita tandain area belinya ya. Nah, sempat turun ya. Ini profitnya kalau 117 nanti udah 25% ya, udah luar biasa ya. Nah, mungkin 2-3 bulan 25%, karena sinyal keluar di akhir bulan 10, awal bulan 11 lah ya. Ini untuk jangka medium ya tunggu dulu ya. Ini saya cek pertanyaan Amazon di harga berapa beli Pak. Oke, tadi sudah saya jawab ya. Saya lupa cek pertanyaan Amazon belinya di harga berapa ya. Sudah saya jawab ya. Nanti saya keluarkan grafik sinyalnya Amazon. Kita menunggu area beli Amazon golden ratio 0,61% itu di 94 sampai 89, kurang lebih di area sana. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga, Disney lebih baik lepas dulu atau tunggu lagi, Pak? Oke, kalau untuk take profit sekali lagi, target profit kembali ke masing-masing Bapak Ibu. Karena ukuran banyak sedikit itu masing-masing berbeda ya. Kalau nanti saya sarankan lepas dulu, berarti kurang lebih dari area beli ini profitnya ya 25%. Wah, sedikit Pak, saya tunggu. Ya udah tunggu ya. Wah, udah lumayan Pak, 2 bulan saya beli ya. 25%. Ya silakan lepas.
Saya nggak mau kasih pilihan lepas dulu atau enggak, kembali ke masing-masing. Artinya profit aja kok bingung, ya. Profit aja kok bingung mau lepas, ya. Jadi silakan tentukan nanti malam. Saya hanya menyarankan bagi karakter Bapak Ibu short jangka pendek, nanti malam waktunya take profit. Bagi Bapak Ibu yang karakternya medium jangka panjang juga tunggu aja, nggak usah dilihat, ya. Oke. Nah, cukup. Ini saya cek lagi pertanyaan. FB dan Alibaba. Baik, Bapak, entar lagi kita akan bahas Facebook dan Alibaba. Oke, untuk saham Disney clear ya, Bapak Ibu ya. Ini karena juga banyak juga investor kita beli saham Disney. Nggak tahu ya, target jangka pendek, jangka medium itu kembali ke masing-masing ya. Pak, kalau udah lepas, udah keluar lagi sinyal. Lagi, gini ya, kita melihat nanti, misalkan saham Disney nanti dilepas, ya. Kalau turun lagi, pasti kita keluarkan sinyal lagi, ya. Nah, itu apa ya? Mungkin rezekinya bagi yang jangka pendek, dilepas turun beli lagi dapat. Tapi juga bisa aja saya nggak keluarkan sinyal ketika jangka pendek dilepas tapi masih terus naik tanpa ada koreksi, ya. Ya saya nggak melakukan sinyal dulu, Bapak Ibu. Karakter kita nggak mau ngejar harga, ya. Oke, ya rezekinya bagi yang jangka medium. Itu terjadi di saham Alibaba kemarin, ya. Nah, jangka pendek terus tanpa ada turunan terus naik, ya. Nah, bisa aja kita nggak pernah tahu, ya. Nah, oke, jadi ini ada yang tanya, Pak, kalau saham Disney nanti dilepas akan ada sinyal lagi nggak? Ada jika terjadi koreksi lagi, Bu. Itu sama seperti Amazon, ya. Nah, dilepas turun lagi. Nah, sama terjadi di saham Google. Yang jangka pendek udah lewat ya, jangka pendek di saham Google saya sarankan bahkan di 105 ya. 107 itu udah terjadi 3 kali ya, 108 bahkan tertingginya. Yang jangka pendek lepas ya rezekinya turun bisa beli lagi. Oke. Baik, Disney sudah saya anggap clear ya. Sekarang saya akan jawab pertanyaan Alibaba. Alibaba pasti kita akan bahas ya. Nah, kita sekarang lagi mengincar juga saham Alibaba ya. Nah, saya akan bahas sekarang Alibaba dulu. Pertama saya akan menunjukkan Alibaba earning, bahwa earning Alibaba ini sering mengalami jadwal yang nggak jelas, mundur-mundur ya. Oke, ini info terakhir tanggal 22 Februari nanti. Saya nggak tahu versinya untuk investing ya. Oke. Jadi tanggal 22 ya, awalnya laporan earning Alibaba itu di awal bulan tanggal 9 kalau nggak 8 ya. Ini mundur ke tanggal 22 ya. Kita cek di ini ya, Alibaba. Oke. Jadi masih lama akhir bulan ya. Terus secara teknikal, oke, saya hapus dulu ini. Saya mulai dari monthly aja lah ya. Nah, ini grafik bulanan untuk saham Alibaba ya. Tren sudah naik. Nah, kita tandain kenapa Pak tren naik ya. Nah, nanti kita perjelas di time frame ya. Udah tembus ya. Awal mula di sini swing low udah terjadi. Jadi perubahan dari downtrend ke uptrend. Ini Pak, awalnya turun. Nah, awalnya turun, sekarang berubah jadi naik. Kalau ditanya tren Alibaba sahamnya apa Pak? Monthly naik. Ya, secara teknikal trennya sudah naik. Ya. Belum terjadi swing low seperti saham yang awal tadi saya jelaskan ya. Google ya. Belum terjadi swing high, sorry. Ya. Nah, ini bulanan ya. Kalau dalam bulan ini tidak
turun dan closing di bawah berapa ini? Low-nya bulanannya ini 90, ya tren masih kategori naik. Ini mother candle-nya ya. Ini fase koreksi sekarang. Jadi wajar kalau tanya, Pak, saham Alibaba turun lagi, Pak. Saya bilang wajar itu koreksi ya. Karena naiknya startnya dari 58 ya di sini. Oke, mana ada ya? Sorry. Dari terendahnya ini ya. Dan ini yang saya selalu bilang ya. Nah ini potensi double bottom malahan ya di sini ya. Support kuat ya. Ini. Dan yang tadi saya tandain lagi ini, kotak hijau. Ini area resisten kuat awalnya ya, ini ya. Nah, sekarang di break jadi support. Nah, ini saya tandain area buy sementara. Kalau kembali turun ke area ini, saya akan lakukan entry beli, keluar sinyal buy. Di berapa, Pak? Saya turunkan time frame weekly. Ya, nah, biar tampak lebih jelas. Secara tren juga ya, Alibaba sudah breakout ya. Ini udah jelas ya. Nah, udah tembus ya. Awalnya kan kita just terus seperti ini sama ya. Nah, ya udah tembus. Oke. Terus di sini juga ada potensi pola chart pattern yang seperti saham Google inverted HNS. Nah, pola chart pattern biasanya perubahan tren diawalin ini. Nah, ini kelihatan jelas Bapak Ibu ya. Ini ya. Ya. Oke. Sama ya, sini bahu kiri ya. Oke, saya besarin ya. Nah, ini pola chart pattern yang mingguan besar kemarin di Alibaba ada pembalikan tren daily time frame kecil chart pattern langsung naik. Sekarang mingguannya ya, time frame besar ya. Ini bahu left shoulder-nya, bahu kiri, kepala, head. Ini pembentukan bahu kanan nanti ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bahu kanan ini turunnya sampai berapa, Pak? Apakah hanya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini? Ya, kita akan analisa. Pertama, seperti biasanya saya pakai retracement Fibonacci. Ya. Nah, biasanya areanya saya mengambil 50% sampai golden ratio 0,61. Ya, sejajar di sini. Harusnya di sini. Ya, kenapa saya ngambilnya sekarang 50% sampai 38? Ya, yang tadi saya jelaskan di monthly itu area support become resisten yang kuat. Kalau saya nunggu ke 61 khawatir nggak dapat ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan trennya di weekly ya, koreksinya inilah area beli yang kita incar untuk melanjutkan kenaikannya. Oke. Kenapa saham Alibaba ini tertahan di sini? Nah, ini juga sudah saya jelaskan setiap minggu berulang kali. Ya. Nah, saya kalau turunkan time frame daily, di sini ada resisten become support juga. Ya. Nah, ini ya 120 sampai 100. Nah, ini ya. Oke, coba saya ganti weekly kelihatan juga kayaknya. Nah, kelihatan. Oke. Meskipun saya ganti line-nya juga sama. Ya, ini saya hapus biar Bapak Ibu nggak terganggu. Inilah resisten ya. Ini kalau saya passing seperti ini ya. High-nya kalau saya passing seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, resisten ya berdasarkan closing line chart di break ya jadi support ya ditembus jadi resisten turun. Nah, oke. Kenapa tertahan di sini? Karena resisten become support ini belum mampu dijebol atau di breakout. Kalau saya ukur sama tertahan di 0,23%.
Kasusnya sama dengan saham sebelumnya. Ya, ini area resisten. Ya, sekarang fase koreksi. Dan sifat support resisten yang kuat, kalau disentuh terus, ini bukan tambah kuat ya, tambah lemah. Jadi resisten ini sudah tersentuh 3 kalinya ini ya. Nah, jadi 1, 2, 3. Artinya ketika ini naik lagi, nah, ketika Alibaba naik lagi, ya misalkan ke sini, ini mudah di breakout, mudah dijebol. Kenapa? Karena sudah di retest, sudah dicoba, dites berulang kali. Sama halnya Bapak nebang pohon, ayunan pertama masih belum roboh, belum apa namanya, ya belum putus lah ya. Ayunan kedua mungkin udah hampir, ketiga juga sambat. Ya, ini akan mudah ditembus nanti. Ya, ini targetnya 0,38%. Ya, oke. Jadi kalau tanya Alibaba tadi, Pak, koreksi turunnya belinya di berapa? Nah, oke, ini target sementara. Kalau naik, saya tandain dulu. Ya, ini resisten yang pertama, ini yang kedua 0,38 di sini. Nah, oke, sama resisten become support ada. Terus saya turunkan daily untuk menganalisa koreksi turunnya ini sampai seberapa sih? Ya, nah, ini area. Tadi sudah saya jelaskan secara time frame weekly. Ini oke. Ya, ya. Mungkin di sini ada gap. Gapnya itu antara 94 sampai berapa ini? 97. Inilah yang kita incar nanti. Area-area hijau ini ya. Nah, nanti saya keluarkan sinyal Bapak Ibu ya, kurang lebih di 95 atau 96 ya, bawahnya mungkin 50% aja, 90 udah cukup. Ya, ini. Ya, karena di sini ada gap ya. Nah, siapa tahu turun hanya nutup gap ya. Nah, ini gap ya. Sama halnya ini gap juga Bapak Ibu ya. Akhirnya turun tertutupin oleh ini. Nah, ini kan belum ya. Jadi kalau saya gambarkan ya, dari bawah pergerakan saham Alibaba ya. Tuh, 2. Ini swing ya. High-nya ini ya. Sekarang fase koreksi ya. Mungkin nanti malam akan rebound naik sedikit ya. Nah, ya. Oke, cukup yang tanya sama Alibaba ya. Untuk earningnya masih akhir bulan ya. Kalau di loh, ini pre-marketnya sudah naik ya 109 Alibaba ya. Ini tanggal 23 ya, tanggal 22 atau 23 nanti ya. Oke, saham Alibaba kemungkinan nanti malam bisa naik ya, ini ya, open gap ya, Baba stop. Oke, kita cek harga Alibaba di bursa Cina-nya dulu ya, plus ya plus 4 sampai ya 4%. Kemungkinan nanti saham Alibaba apa akan open gap naik, Bapak Ibu? Mana Alibaba? Ya. Nah, kemungkinan nanti ya akan naik ya. Nah, tertahan di sini untuk sekali lagi. Ya, harapan kita seperti itu ya. Nah, tapi saya nggak menjamin ya, Pak, pasti tak Pak turun ke 95. Di sini nggak ada yang pasti ya, karena ada beberapa investor kita ngincer kurang sedikit nggak kebagian naik, nyesel wah Pak nggak dapat Pak. Ya, jadi karakter saham ya seperti itu ya, jangan menunggu harga yang benar-benar perfect sesuai keinginan kita. Misalkan area belinya 95, 97 beli aja nggak masalah, selisih 1-2 dolar ya. Oke. Oke, cukup Alibaba. Saya cek pertanyaan lagi sini. Selamat sore Pak, jika saya ingin melihat chat ini saya lihatnya di mana Pak? Ya, di kelas kita ya, Ibu lihat catnya ya. Jadi cat ini saya lihatnya di TradingView. Ibu bisa lihat, buka Google atau Safari atau apa, tradingview.com.
Bisa, cuma kalau gratisan datanya biasanya nggak selengkap yang berbayar, atau yang gratisan muncul banyak iklan. Sebentar nggak nyampe berapa menit iklan muncul ya. Nah, karena saya pakai ini yang langganan yang berbayar. Jadi tidak ada iklan, datanya lengkap. Data maksudnya histori grafiknya ini lengkap banyak ya. Jadi lihatnya di mana? Saya memakai TradingView ya, karena fiturnya jauh lebih lengkap. Newsnya kita mau lihat apa aja lah fundamental di sini tersedia. Terus, apakah boleh saya beli saham untuk jangka pendek? Jika ada profit saya langsung jual, jika turun beli. Boleh, berarti karakternya Ibu agresif. Ya. Boleh, tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, saya selalu mengeluarkan atau menyarankan memberikan area beli, saran beli ya. Setiap minggu kita selalu bahas target jangka pendek sekian, target jangka medium sekian, target jangka panjang sekian ya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi Ibu Pak saya jangka pendek boleh bebas ya. Silakan ya. Intinya yang penting profit. Oke, saya cek lagi pertanyaan. Pak turun. Kalau turun-turun kok agak gini ya. Memang ada beberapa investor kalau lihat saham turun ini kok tambah takut turun ya, padahal ya kalau turun berarti diskon. Kalau coba Bapak Ibu ya jalan-jalan sukanya makan atau beli apalah. Nah, lihat barangnya itu diskon 50%. Antri ya, apalagi diskon 70%. Waduh. Ya, nggak punya uang, kartu kredit dipakai, bahkan cari pinjaman, wah di sana ada barang diskon yang saya sukain, 50%, 70%, antri beli. Tapi kalau ada saham yang bagus, diskon 50%, kok malah takut? Ini kan jadi heran gitu tuh. Ya, Google kemarin turun 46% ya, diskon 50% lah. Ya, ke terendahnya. Ya, masih nawar gitu tuh. Ya, jadi kalau saham turun, ya itu peluang, ya diskon. Yang penting sahamnya ini market cap-nya besar, ya bukan saham penny stock atau saham-saham gorengan yang produknya juga nggak jelas, ya. Nah, market cap-nya kecil. Nah, saham-saham kita sudah saham-saham market cap-nya terbesar bahkan seluruh dunia ya. Kita pilih memang yang blue chip lah istilahnya, ya. Apple, ya, Microsoft, ada Amazon, Alibaba, ya, Google. Jadi kalau ada diskon-diskon murah ya antri-antri lah beli, ya, jangan takut, ya. Oke, saya cek lagi pertanyaan. Oh tadi Pak Alibabanya, baik ya. Saya langsung ke Alibaba sebelumnya ke Apple karena tadi ada juga di awal Apple. Apple tren masih naik, kelihatan. Ini gerakannya sama dengan Disney ya. Nah, ini ya sudah terjadi swing ya, high-nya udah, tapi masih ini monthly ya, kita tunggu. Cuma Apple gerakannya saya lihat ini sideways dalam pola yang sangat lebar ya, sideways dalam artian ya ini turun, naik, mendekatin high-nya tapi tidak melewatin ya. Harganya semakin turun sedikit ya, landai. Terus turun lagi tapi tidak jauh dari low-nya yang ini, agak sedikit datar, hanya turun sedikit, naik lagi mungkin resistennya ini ya, bisa aja nanti turun ya. Oke. Nah, jadi kalau lihat saham Google saya lihat masih flat dalam range yang cukup besar. Kalau sekarang tanya Pak boleh beli, ini area resisten Bapak Ibu, jangan beli saham Apple sekarang ya, ini area resisten ya. Nah, ini ya. Oke, ini area resisten ya. Ini high-nya support, dijebol, ini resisten, ini kembali. Jadi secara teori jangan beli di dekat resisten ya, belinya di dekat support.
Saya khawatir ini nggak jebol ya, malah turun. Kalau jebol mungkin yang ke sini ya. Tunggu dulu minimal ada fase koreksi ya, mendekatin low-nya yang support di sini nanti. Nah, ini kan area support di bawah Ibu. Nah, ya. Terjauhnya di sini saya lihat ya. Jadi bolehlah nanti kita akan keluarkan sinyal di sini. Ya. Jadi saham Apple tadi yang tanya sudah jawab ya, sabar dulu karena masuk ke area resisten, bahkan area jual. Salah kalau kita beli ya, tunggu, sabar. Sekarang saya ke Facebook, Meta Platform, Facebook mana Facebook? Oke, saya mulai dari earningnya tadi sudah ya, earning udah kayaknya. Oke, earning udah ya, bagus ya. Saya sudah infokan juga ya, gap ya. Ini pada waktu earning keluar bagus, gapnya lumayan ya, terbesar ya. Ini yang kemarin minggu lalu kita bahas ya. Nah, ini terjadi gap yang lebar sekali karena rilis laporan earningnya luar biasa bagus ya. Dari 151 waktu itu open gapnya sampai 180-an ya. Nah, saya akan bahas earningnya masih lama ya, April. Oke, kita analisa dari time frame weekly, monthly. Oke, sama halnya sekarang berada di posisi area resisten ya. Ini yang saya tandain ya. Memang sempat tembus tapi reject, ini time frame bulanan ya. Oke, saya zoom ya. Kenapa saya tandain di sini? Yang pertama untuk menentukan area itu resisten. Nah, ini ya 0,38 sama ya, mungkin nyentuh aja. Terus saya berdasarkan closing di sini juga kita mendapatkan ini high ya, high ini ada resisten ini ya. Oke, saya tandain dulu aja ya. Weekly saya turunkan ya. Wih, di sini kuat sekali nih ya, resisten di break jadi support ya. Ini oke ya, kalau ini ya. Nah, saya lebarin dulu, nggak masalah ya. Oke, nah sekarang masuk ke area resisten. Kalau saya kecilin areanya, kita ambil tertingginya 0,38 ini, bawahnya yang tadi hitam. Jadi Facebook masuk ke area jual sebenarnya ya, karena sudah masuk ke area resisten ya. Ini. Nah, naiknya juga sudah lumayan banyak, hati-hati. Artinya presentase mau naik sudah kecil ya, sudah 100%, 117% kenaikannya, luar biasa ya. Nah, mungkin saat ini karena masuk ke area resisten, apakah dia mampu jebol atau enggak? Nah, bahkan kalau saya lihat mungkin akan ada fase koreksi dulu. Nah, ya, fase koreksi turunnya sampai berapa, Pak? Ya, kita tandain aja dulu ya. Kita tandain area kesukaan kita 0,61 golden ratio sampai 50%. Nah, terjauhnya dulu ya. Ini saya hapus, ini saya hapus. Terus ya, saya lihat trend line-nya apakah sudah tembus ya. Ini cara menarik trend line sama just ini ya. Nah, dari swing ini berarti Bapak Ibu ya, anggap swing keluar ini ya. Ini enggak berlaku berarti ya, sudah ditembus. Ini di just sorry. Jadi udah breakout semua ya, tinggal targetnya ini yang belum, resisten ini udah tembus ya. Tinggal ini. Oke. Oke, saya turunkan daily. Ini Bapak tanya mau beli ya, semoga ya. Kalau di sini sudah ada jual ya Pak. Kecuali kalau ini breakout, nah targetnya ke sini kalau mampu tembus ya. Oke. Pertanyaannya mampu tembus enggak? Karena ini flat ya. Kalau lihat candle daily-nya ini beberapa hari flat
di atas. Kalau aku lihat reject kuat ini rawan koreksi, ya, rawan turun dulu, ya, karena dari sini sudah lumayan ya swing 1, 2, 3 ABC, ya, ini swing juga Bapak Ibu, push, ya, ini naik ya. Aku lihat rawan koreksi Bapak Ibu ya. Nah, jadi saran saya untuk saham Meta, Facebook, ya, sabar dulu, ya. Bahkan kalau ada kurangin posisi, ya, untuk melakukan beli lagi nanti ketika mengalami koreksi. Minimal nutup gap ya. Ini gapnya kan dari 150 ya di sini, ya. Kalau aku di sini ya lihatnya ya. Nah, mungkin untuk melanjutkan kenaikannya nanti. Oke, cukup ya untuk Bapak yang tanya saham Facebook ya. Sekarang mungkin fase koreksi ya, akan terjadi fase koreksi ke area support become resisten lagi ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, di sini kan support ini yang saya tandain ini. Kenapa saya tandain 0,5%? Di sini ini ada support ini ya. Nah, oke, sekarang fungsinya jadi resisten ini. Nah, ini kalau saya tandain di sini. Ya. Oke. Cukup Bapak Ibu. Saya cek pertanyaan lagi ini ada. Oke, FB sudah semuanya. Oke. Baik, karena sudah durasi waktu sudah cukup 1 jam lebih sedikit ya. Oke, sudah semua saya cek pertanyaan di Q&A dan chat sudah terjawab semuanya. Terima kasih Bapak Ibu waktunya dan selamat buat yang sudah profit, take profit jangka pendek, yang jangka medium lebih bersabar lagi ya. Untuk entry belinya sudah saya paparkan. Sampai ketemu di hari Kamis selanjutnya.